Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya menyapa sekalian umat Tuhan, kita yang ada, Salam. Selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita. Seminggu kita berpisah dan Tuhan izinkan kembali kita hari ini. Tanpa kekurangan suatu apapun kita bisa ada kembali dalam rumah Tuhan. Ya, kita akan siapkan dengan firman Tuhan. Saya hamba Tuhan yang kecil, ya seorang pendeta kira-kira gitu zaman sekarang ini. Tetapi saat Habakuk itu menghadapi suatu persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi, kita sudah perhatikan kemarin Habakuk pun sebagai seorang hamba Tuhan, seorang nabi pun dia ada mengalami suatu keputusasaan. Ya, ada rasa lemah, galau ya. Tetapi dengan seiring berjalan waktu Nabi Habakuk ya tetap menaikkan doa kepada Tuhan ya. Tetap dia beribadah tapi dia sudah memperhitungkan apa yang dia kerjakan. Ya, jadi itulah orang sebagai manusia wajar memang ya. Saat Tuhan izinkan ada intimidasi, ya sudah saya melayani, sudah saya beribadah, tapi kok ini yang terjadi. Itu memang manusiawi wajar. Tetapi Habakuk kembali adakan restorasi. Ya, di pasal selanjutnya dia tetap berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak tuntut lagi apa yang sudah dipersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi dia katakan kepada Tuhan dalam Habakuk, dia katakan begini, aku menanti-nantikan janji Tuhan dan pertolongan Tuhan lewat firman-Mu. Ya, jadi saat dia sudah menghadapi situasi yang sulit, dia tetap berkata, aku menantikan janji Tuhan. Ya, walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur mengecewakan, walaupun kambing domba terhalau sudah, tetapi hatiku bersorak-sorak. Ya, walaupun tidak ada harapan, itu kan yang terjadi pada Habakuk. Walaupun semuanya yang diharapkan itu tidak terjadi, tapi hatinya itu bersorak-sorak. Itulah yang Tuhan mau rindukan dan Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, saat terjadi suatu hal yang sulit bagi kita untuk kita bisa terima, tapi hati kita tetap bersorak. Jadi Habakuk itu di pasal 1 itu kan dia menghadapi apa? Menghadapi suatu persoalan. Nanti baca di rumah ya. Ada intimidasi, ada pergumulan. Ya semua ini kan kita punya pergumulan. Ya kan? Ada kerinduan. Ya, ada persoalan-persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi. Tapi Habakuk memang dia berdoa. Tapi sudah mulai dia hitung-hitung. Aku sudah begini. Tapi di pasal 2 dia katakan kepada Tuhan, ya aku tetap menyembah Tuhan. Aku nantikan pertolongan Tuhan di menara penantian. Ya, aku menantikan itu. Walaupun sampai matinya pun Habakuk, apa yang dirindukan itu belum terjadi. Ya, tapi hatinya tetap bersorak. Tapi nanti kan terjadi bagaimana Israel akan menerima Yesus. Ya, jadi kita juga begitu, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Walaupun Tuhan izinkan kerinduanmu tidak terjawab sampai kau mati, contohnya. Tapi saudara tetap percaya Tuhan, amin. Tapi saya yakin gak mungkin, ya. Tapi saya yakin gak mungkin. Kenapa? Ada tragedi dalam kitab Daniel. Waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dicampakkan ke dalam perapian oleh Raja Nebukadnezar, ada ultimatum, ya. Ada keputusan dari Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah patung yang kudirikan itu akan mati, campakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sehingga waktu Sadrak, Mesak, Abednego mau dicampakkan, Raja bertanya kepada mereka, masih tetap menyembah kepada Tuhanmu? Mereka jawab, tetap. Ditolong atau tidak ditolong Tuhan, kami tetap menyembah, itu yang tepat. Amin. Tapi buktinya apa? Tidak ditolong. Hah? Tidak ditolong. Ya kan? Ditolong. Ya, buktinya itu ditolong Tuhan dia. Tapi hatinya itu loh. Silakan baca Habakuk pasal 4, pasal 3. Ayat berapa tadi? Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Berapa hasil pohon zaitun? Coba perhatikan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Perhatikan ini. Sekalipun pohon ara, sekalipun. Ya. Pohon ara tidak berbunga, kan gak ada harapan. Apalagi yang mau dicari. Sedangkan bunganya pun gak ada, apalagi buahnya. Hah? Berarti sudah apa? Sudah mati. Yang dicari dari pohon apa?
Hah? Buah. Ada pohon berbuah tapi nggak berbunga? Hah? Hanya batang, tapi ada buahnya. Nah, ini buahnya, bunganya pun nggak ada lagi. Konon lagi apa bunganya pun nggak ada lagi. Konon lagi buahnya, ya kan? Nah, terus Wid, silakan ya. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ada hasilnya, tapi mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, teruskan ya. Kambing domba terhalau dari kurungan. Nah, kambing domba yang sudah dijaga, dirawat, tapi itu lepas, teruskan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Gak ada lagi. Sama-sama kita baca 18. 1, 2, 3, ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Benar, bisa begitu Mbak Tuhan. Hah? Coba, andai kata itu terjadi sama saya dan saudara. Yang kita harapkan tidak bisa diharapkan. Pengharapan kita di situ tapi tidak bisa diharapkan. Tapi jujur hati kita bersorak-sorak. Andai kata masih bisa begitu. Ya, gak usah lah jauh-jauh. Sedangkan di PHK aja mungkin karena ataupun turun karyawan udah putus asa. Tapi ini yang terjadi pada hambaku. Walaupun itu terjadi, hatinya tetap bersorak. Di dalam Tuhan ya kita bisa bersuka cita, amin. Nah, di dalam Tuhan ya, dalam Tuhan, hanya dalam Tuhan bisa kita bersorak. Jangan berpikir orang-orang kaya tidak bisa mereka bersorak-sorak terus, bukan, belum tentu itu ya. Tapi dalam Tuhan kita bisa bersorak-sorak karena kita cinta dengan Tuhan. Lanjut 3-2 ya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Iya, teruskan mari. 3-2 ya. Tuhanku itu kekuatanku. Dalam Tuhan ada kekuatan, amin. Terus mari. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Coba, pernah lihat kaki rusa? Hah? Gak pernah? Mana bisa kan? Coba, pernah gak perhatikan kaki rusa? Rusa itu jalan di mana, Wid? Padang gurun itu jalannya gimana, Wid? PBB. Enggak, di padang gurun itu jalannya gimana? Tandus. Tidak ada situ rumput. Itu berbatu-batu. Itulah gambaran perjalanan hidup saya dan saudara, penuh dengan liku-liku. Amin. Loh, gak ada yang lurus jalan ini hidup ini. Gak ada yang lurus jalan hidup ini umat Tuhan, amin. Ini pun hidupnya ini gak pernah lurus ini. Pas itu Pak. Ya, gak ada jalan hidup kita yang lurus, amin. Penuh dengan batu. Sakit gak batu? Dulunya kita kecil kita berani jalan di batu-batu. Sekarang gak berani. Tapi begitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Seperti kaki, tidak ada alasnya kaki rusa itu. Ya beda dengan kuda. Kalau kuda masih ada dia. Ya, walaupun dia berbatu-batu tapi ada kekuatan. Amin. Terus mari. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu yang terjadi pada rusa itu. Walaupun hidupnya berbatu-batu, berbukit-bukit, kan bukit-bukit kan, lembah, melewati lembah curam ya kan. Sebab ku tak dapat jalan. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan, amin, sendiri. Tuhan tolonglah daku, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerang, sebab ku tak dapat, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Itu rusa, kakinya seperti rusa. Sekalipun ada batu, sekalipun jalannya berbukit-bukit, karena dalam Tuhan ada Nah, itulah iman. Hidup oleh iman. Sekarang pertanyaannya, Pak. Ya, bagaimana caranya supaya kita hidup oleh iman? Menghadapi jalan berbatu,
bisa kuat, melewati jalan berbukit bisa kuat, walaupun ladang-ladang tidak menghasilkan, pohon ara tidak berbunga, ya, pohon anggur walaupun menghasilkan mengecewakan, kambing domba terhalau. Gimana sih caranya, Pak, supaya kita tetap bersorak-sorai? Roma 10 ayat 17. Mari. Roma 10 ayat ke-17. Jadi teruskan. Iman timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengar, teruskan. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ulang sama-sama, ulang, perhatikan, ulang kembali. 3, 2, ya. Jadi iman timbul dari pendengar. Apa yang didengar? Firman. Sama-sama, 3, 2, ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dari mana iman itu hidup? Timbul dia. Roma 10:17 dikatakan, supaya imanmu kau hidup oleh iman, yaitu lewat firman. Firman yang kau dengar inilah yang memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Firman yang kau dengar itulah yang memberikan pengharapan kepadamu, sekalipun situasi dan kondisi tidak bisa memungkinkan. Kan itu yang terjadi pada Habakuk. Gak ada lagi harapan Habakuk. Tapi karena dia dengar firman, dia terima firman, dia nikmati firman. Sebab itu Tuhan, dalam firman itu ada suatu kekuatan. Yakin, dalam firman itu ada kekuatan. Firman yang kalian dengar, yang kalian baca, yang kalian rasakan dan kalian alami itu ada kekuatan di dalamnya, supaya imanmu timbul. Iman timbul karena mendengar firman, bukan karena melihat. Ya kan? Thomas karena lihat waktu Tuhan tampakkan dirinya dalam ruangan yang terkunci. Inilah aku. Apa dikatakan Thomas? Kalau belum kupegang lambungmu yang tertikam, kalau belum kulihat tanganmu yang berlubang paku, apa dikatakan Tuhan? Sebab engkau tidak berbahagia karena kau sudah melihat. Iman itu mendengar, bukan melihat. Jangan lihat keadaanmu sekarang, dengar. Keadaan kita gak memungkinkan kalau kita lihat, tapi dengar. Di situ nanti ada kekuatan. Amin. Percaya, hatiku percaya kami Tuhan. Hati percaya, hatiku percaya, selalu ku sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, selalu ku percaya, selalu